Padahal di SD kita selalu diajarin kalau kita nebang, tanam lagi gitu. Tapi ya sayangnya pelajaran SD ternyata nggak masuk ke otak mereka sepertinya gitu kan. Itu kan pasti ada pemiliknya ya, nggak mungkin tiba-tiba diubah jadi pohon sawit gitu. Nah, Pemerintah buang sampah, mungkin pemerintah buang aturan banyak, tapi pemerintah buang sampah. halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Sumi, Suara Bumi. Podcast yang ngobrolin isu-isu lingkungan dengan santai, ringan, tapi tetap berbobot. Aku, Vivi Oktaviona, host kalian hari ini. Nah, topik kita kali ini tuh lagi hangat-hangatnya. Kenapa? Karena kita kali ini akan membahas tentang banjir yang sedang terjadi di wilayah Sumatera. Kenapa topik ini jadi hangat? Karena banjir ini sudah menenggelamkan rumah warga, banyak rumah warga, kemudian juga aktivitas warga lumpuh, serta banyak akses jalan yang terputus juga gitu. Jadi banyak bantuan yang dikirim ke sana, itu jadi susah untuk sampai ke warga yang mengalami banjir tersebut gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa banjir ini terus terjadi? Apa sih peran kita sebagai anak muda? Nah, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan mahasiswa yang aktif dalam organisasi lingkungan generasi energi bersih atau GENBI. Nah, kita akan ngobrol soal aksi nyata anak muda atau generasi Z untuk menghadapi krisis banjir ini. Halo, selamat datang Tia. Nah, Tia ini merupakan mahasiswa sekaligus aktivis muda dari organisasi generasi energi bersih. Nah, boleh nih Tia diperkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Izatia Zikra Wahyuni. Aku di generasi energi bersih as campaign specialist dari event management GENBI Indonesia dan salah satu pengurus di Yayasan GENBI juga. Aku mahasiswa semester 3 di Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salam kenal. BTW aku say thank you banget udah diundang ke sini. Senang bisa ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Iya, kita juga senang banget nih bisa ngobrol bareng sama anak muda atau generasi Z yang peduli sama lingkungan gitu. Nah, kita mulai dari kondisi sekarang dulu nih, Tia. Jadi kan beberapa daerah di Sumatera lagi terdampak banjir yang cukup parah. Nah, tadi aku juga udah sempat cari-cari tahu, ternyata Tia ini katanya berasal dari Sumatera juga gitu. Nah, kamu sebagai aktivis lingkungan serta memang warga yang berasal dari wilayah Sumatera tersebut, gimana melihat kondisi sekarang ini? Jujurly as orang lokal Sumatera, aku sedih, bisa dibilang sedih, terus kecewa sih. Salah satunya memang kan efek banjirnya dari deforestasi hutan dan efek iklim yang ekstrim ya. Salah satunya karena krisis iklim, akibat krisis iklim. Nah, selaku orang yang terdampak, mungkin keluarga aku yang terdampak lebih tepatnya, miris sih ngelihatnya. Alangkah baiknya ini tuh bisa diatasi lebih awal sebelum jadi kerusakan yang parah, karena kalau kita hitung-hitung lagi biaya untuk memperbaiki lebih mahal daripada biaya untuk menghambat itu sendiri begitu. Iya, jadi kalau menurut Tia ini sebenarnya banyak sekali faktor ya yang menyebabkan banjir di Sumatera, karena kan seperti yang kita ketahui biasanya tuh sangat jarang nggak sih terjadinya di sana, karena kan masih banyak pohon gitu ya. Jadi ketika terjadi ini itu sepertinya ada hal yang aneh nggak sih gitu ya menurut Tia. Nah, tapi menurut Tia sendiri ini sebenarnya masalahnya hanya karena cuaca aja seperti yang tersebar di media atau seperti apa? Kalau ngomongin dampak banjir tadi disebutin bener banget bahwa di Sumatera itu masih luas banget akan lahan hijau, tapi lahan hijaunya itu udah dialokasiin jadi sawit. Nah, faktanya akar sawit itu tuh enggak keras, enggak besar, enggak menyerap air secara besar dan masif kayak akar-akar pohon besar lainnya. Sawit memang menyerap air, cuman dia tuh nggak menjaga kestabilan tanah, nggak menjaga pori-pori yang di tanah supaya air itu meresap ke bawah tanah. Itu salah satu yang pertama. Masalah pertama yang menyebabkan banjir. Nah, yang kedua itu adalah karena deforestasi, alih fungsi lahan, dan penambangan ilegal. Deforestasi tadi karena pohon ya disalah fungsikan, deforestasi lahan, lalu alih fungsi lahan, lalu deforestasi, ditebang terus tanpa adanya reboisasi. Padahal di SD kita selalu diajarin kalau kita nebang, tanam lagi gitu. Tapi ya sayangnya pelajaran SD ternyata nggak masuk ke otak mereka sepertinya gitu kan. Nah,
Lalu ada penambangan ilegal, itu sangat sulit. Kenapa? Masalahnya adalah kalau semakin dikeruk gitu, dataran yang tanpa pohon semakin diambil isinya, kan jadi kopong gitu kan. Sangat memungkinkan untuk terjadinya longsor, tiba-tiba tanahnya itu ambruk ke dalam, itu sangat memungkinkan. Dan impact-nya itu nggak dirasain sama mereka yang punya saham, mereka yang punya kepentingan di sana, tapi masyarakat sekitar yang nggak ada hubungannya sama apa namanya kepentingan mereka di perusahaan itu gitu. Iya, jadi banyak banget faktornya ya berarti. Dan kebanyakan itu mereka yang buka lahan itu kan pasti ada pemiliknya ya, nggak mungkin tiba-tiba diubah jadi pohon sawit gitu. Nah, tapi mereka tidak bisa dibilang tidak bertanggung jawab lah gitu. Nah, tapi Katia ini kan aktif di komunitas tadi ya, maksudnya di organisasi generasi energi bersih. Nah, kalau dari teman-teman di sana, bisa diceritain sedikit nggak nih dari Katia, apa sih yang dilakukan organisasi kalian gitu dengan kejadian kayak gini? Oke, mungkin aku mau kenalin lagi sedikit. GNB itu adalah komunitas nggak anak muda aja, tapi sifatnya itu inklusif. Jadi orang guru, ibu, orang rumah tangga itu juga bisa ikut generasi energi bersih. Nah, fokus kami adalah untuk mengurangi krisis iklim dalam sektor energi. Sektor energi like apa sih? Batu bara, terus apa namanya? Fuel gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang sedang kita usahakan untuk diberhentikan. Apalagi PLTU itu yang sangat, walaupun kita memang kaya kan uap panas bumi dan dari bara, kalau panas bumi itu bukan energi kotor sebenarnya. Nah, tapi sampai sekarang kan belum diberhentikan. Nah, kita masih menggaungkan untuk pensiun dini PLTU batubara. Nah, tadi GNB sendiri ya, itu kalau GNB sendiri. Nah, kalau ngelihat apa yang udah kita lakuin, mungkin aku masih ngejelasin lagi. GNB tuh banyak yang bisa kita lakuin sebenarnya di GNB. Kita ada advokasi, edukasi, dan kampanye praktik baik. Di advokasi kita apa? Kita rekomendasi kebijakan, rekomendasi masukan, itu ke instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan. Seperti tahun lalu kita ke KSDM, campnya Pak Bahlil, lalu ke Dewan Energi Nasional. Terus pas banget bulan lalu kita ke MPR RI bertemu dengan Pak Edi dan ke DPR Komisi 12, Komisi Energi dan Mineral. Nah, di sana kita bisa menyuarakan. Memang kita nggak bisa langsung, ayo besok langsung diubah aturannya, nggak bisa. Kita nggak ada hak politik di sana. Kita nggak bisa terjun langsung gitu. Kita memang kita terbatas, hanya bisa memberikan kebijakan. Tapi kita bisa ngasih pressure. Kayak Agustus kemarin deh, Indonesia Gelap. Itu kan saking di-pressure sama public opini, akhirnya pemerintah merevisi undang-undangnya kan. Memperbaiki, setidaknya ada hal itu yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah edukasi. Banyak masyarakat yang di daerah Sumatera itu yang belum teredukasi bahwa kamu tuh sebenarnya kena dampaknya loh. Mereka mungkin cuma mikir kayak, aku dapat pembukaan tambang misalkan, yes aku dapat pekerjaan baru, tapi kamu nggak mikirin apa yang akan kamu rasakan. Nah, itu masih di sektor edukasi yang masih kita genjor-genjorkan untuk masuk ke lingkungan padat penduduk dan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat terdampak. Dan yang terakhir adalah kampanye dan praktik baik. Nah, kampanye ini kita lebih ke menyuarakan heboh, cuap-cuap sosial media, mungkin bahasa sekarangnya gitu ya. Kita tetap ngomong, bersuara di sosial media, baik sosial media dan secara langsung gitu. Salah satunya kampanye digital nasional yang kita lakuin selama 3 bulan dari Agustus sampai November kemarin. Nah, itu salah satu bersuara, ngajak anak muda, semua elemen masyarakat untuk hello, look at us, kita butuh bantuan kamu, kita butuh suara kalian. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Koalisi Indonesia Bebas Emisi. Koalisi Indonesia Bebas Emisi itu apa? Jadi kelompok yang aware, kita udah resah, muak, capek, gomoh, mendek, segala macam yang dengan tentang krisis iklim gini lah. Yang kita terbentuk koalisi yang endingnya akan kita buat open letter atau policy brief ke instansi-instansi yang tertahu. Itu sih yang udah GNB lakuin sampai saat ini. Keren banget ya. Jadi bukan hanya kampanye aja di media sosial, tapi tadi juga ada edukasi, advokasi juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari kacamata generasi muda, karena kan kamu nih ya, Katia di sini gitu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan banjir ini tuh terus berulang? Nah, kalau misalkan di Sumatera mungkin ini kenapa jadi hangat dibicarakan karena
tiba-tiba jadi separah itu gitu. Tapi kan kalau kita ketahui di Jakarta itu bukannya itu emang kejadian yang mungkin bisa dibilang setiap tahun, event tahunan gitu. Nah, kalau menurut Katia sendiri sebenarnya apa sih yang menyebabkan banjir ini tuh terus berulang? Oke, kenapa lucunya ya kalau di Sumatera banjir yang datang kayu, kalau di Jakarta banjir yang datang sampah. Nah itu kan salah satunya terlihat tuh kan, apalagi sekarang Tangerang Selatan lagi dihebohkan dengan TPS yang ditutup, akhirnya sampah di mana-mana gitu. Itu salah satunya. Nah kenapa sih kalau di daerah Jakarta, daerah-daerah yang bukan memang daerah apa ya, kabupaten atau daerah yang bukan kota, yang bukan padat penduduk, itu banjirnya jarang, tapi sekali banjir datang tuh yang datang malah pohon-pohon ya. Baik lagi itu karena deforestasi hutan. Nah, kenapa kalau di kota tuh banjir terus padahal nggak ada deforestasi hutan? Oh, kata siapa? Kita di deforestasi terus, buktinya aja kita nemuin lahan hijau tuh sulit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah akses drainase atau aliran air itu tersumbat oleh apa? Oleh sampah. Oleh sampah datang dari mana? Ucuk-ucuk sampah nggak mungkin jalan ke sungai, sampah nggak mungkin jalan ke tengah-tengah benua, gitu nggak mungkin banget. Nah, yang ngelakuin siapa ya? Manusia yang belum ngerti mungkin nih, manusia yang nggak sadar, yang nggak peduli, dia main buang aja. Yang penting itu sampah nggak di depan mata gue dah. Ya contohnya kayak sekarang deh, sampah nggak ada di depan rumah gue, tapi sampahnya pindah tempat lain. Nah, itu kan sama aja bohong gitu kan. Emang sampahnya mempindah aja, tapi kan itu nggak jadi solusi. Dan seharusnya sampah itu nggak dijadiin camp aja tuh di gunung sampah yang di Bantar Gebang. Harusnya diolah lagi. Harusnya TPS itu tuh TPA itu tuh tempat pengolahan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Nah, sayangnya sampai saat ini di negara kita tercinta ini masih belum terimplementasikan dengan baik apa itu fungsi TPS dan TPA. Nah, hal tersebutlah yang bikin banjir jadi terus-menerus datang. Apalagi Jakarta, terutama di daerah Jakarta Timur kan rawan banjir ya. Kenapa sih rawan banjir? Yang pertama ya karena sampah, yang kedua adalah debit air itu, air itu mulai meninggi melewati batas bendungan yang ada di sana. Kenapa? Karena krisis iklim, cuaca jadi panas, akibatnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan mencair, impactnya kemana ya, ke kita. Apalagi Jakarta tuh masuk ke dataran yang cukup rendah gitu kan. Seperti itu sih. Iya, tadi kan Katia juga udah menyinggung tentang keadaan Tangsel yang lagi banyak sampah di mana-mana. Ya, nah ini sebenarnya Katia setuju nggak kalau misalkan kita itu nggak bisa selalu nyalahin pemerintah aja gitu, karena ya mungkin benar pemerintah yang mungkin kurang cepat gitu ya dalam menghadapi kejadian ini gitu, tapi bukankah itu seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari rakyat gitu? Katia setuju nggak dengan statement ini? Aku setuju banget dengan statement kita nggak bisa nyalain satu pihak, karena dalam penyelesaiannya itu sering banget di komunitas lingkungan tuh membahas dengan sektor pentahelix. Pentahelix itu apa? Ada isinya. Pentahelix itu kelompok yang isinya tuh ada dari pihak media, akademisi, politisi, private sector, dan NGO atau komunitas. Nah, di pentahelix ini mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya, dan bisa aja dari sisi pentahelix ini juga yang menyebabkan terjadinya sebuah masalah. Nah, kalau kita nyalahin pemerintah aja, nah, emang pemerintah yang buang sampah, emang ada di mana pemerintah buang sampah? Mungkin pemerintah buang aturan banyak, tapi pemerintah buang sampah nggak ada gitu kan. Nah, yang salah ya, sampah kan datang dari konsumsi pribadi kan. Sebenarnya juga konsumsi di Indonesia tuh masih sangat-sangat nggak over nggak membatasi banget, terlalu konsumtifnya parah. Nah, kalau kita nyalahin pemerintah enggak, nyalahin perusahaan enggak, atau perusahaan maunya untung, nggak ada sektor ekonomi yang nggak mau untung. Namanya pengusaha maunya untung, itu yang pertama. Lalu di kita maunya kita tercukupi, kita maunya nggak kekurangan gitu. Alhasil ya udah bodo amat sama lingkungan, nggak peduli. Nah, dari pikiran itulah yang jadinya terjadilah krisis-krisis yang sedang kita alami, dari panas ekstrim, banjir, longsor, lain-lain, udara kotor, dan lain-lain. Jadi kalau nyalahin pemerintah aja enggak, alangkah baiknya kita sadar dulu, oh iya ya, ternyata aku masih kurang toh, aku masih nggak peduli toh. Tapi memang itu titik yang sulit banget, pakai banget. Baik. Nah,
Kalau misalkan aku penasaran nih, kalau misalkan dari Katia, apa aja sih aksi nyata yang bisa dilakukan terutama pada generasi Z gitu ya atau anak muda untuk membantu mencegah atau mengurangi dampak banjir ini? Gitu. Oke, yang bisa dilakuin Gen Z salah satunya adalah bawa tumbler. Ya sesimpel bawa tumbler. Kalau aku yang ngelakuin sendiri memang mungkin nggak akan kehitung, tapi bayangin ada 1000 Gen Z yang bawa tumbler, berapa juta ton sampah yang terlindungi, berapa juta ton limbah plastik yang terkumpul, berapa juta ton, berapa banyak dampak baik yang dapat dibagikannya. Itu salah satunya. Yang sesimpel bawa tumbler, bawa paper bag, tote bag apa yang kecil gitu. Nah, terus guna transportasi umum, memang di daerah terutama Tangsel sendiri transportasi umum itu masih sulit. Tapi kalau kalian main ke Jaksel, main ke arah Jakarta, pasalnya kalian nggak naik transportasi umum, itu mengurangi emisi dan menghindari macet. Walaupun desak-desakan, seenggaknya itu bisa jadi tekanan untuk pemerintah nambahin banyak gerbong-gerbong kereta gitu kan. Nah, itu salah satunya. Nah, selain bawa tumbler dan aksi nyata itu apa sih? Kita bisa heboh aja di sosial media, ngomong aja, bawel terus. Mungkin nggak usah bikin konten deh kalau memang bukan seorang konten creator ya, bukan seorang kreatif gitu. Bisa repost aja di SW, SG, SW, status Facebook, TikTok, replay aja, share, terus perbanyak share hal sekecil itu. Menurut aku nggak kecil sih, malah itu salah satu langkah untuk menuju hal yang lebih besar. Karena ya kalau nggak ada yang nonton sebuah konten tentang edukasi lingkungan, ya nggak akan jalan kontennya. Dengan kalian nge-share, kalian nonton, kalian bawel, ayo guys gini, itu kan juga jadi peluang gitu. Iya, jadi sebenarnya anak muda itu mungkin sering banget dianggapnya tuh cuma bisa protes, atau mungkin Gen Z itu dikenalnya atau di underrated kayak generasi yang maunya tuh serba instan, gak peduli juga sama isu-isu terkini gitu kan. Kalau di di sosmed tuh kebanyakan kayak gitu. Kita tuh di underratednya kayak gitu, kayak generasi yang serba kayaknya tuh kalau sama isu-isu yang lagi hangat kayaknya lebih baik nggak usah tahu deh gitu ya. Nah, tapi sebenarnya banyak juga yang bisa kita lakuin. Salah satunya justru dengan kita tuh ya menyuarakan aja terus gitu, karena ya mungkin tadi atau dengan bawa tumbler gitu ya, tapi kalau yang misalkan yang ngelakuin tuh banyak, ya pasti itu juga akan berarti gitu, bukan dianggap hal yang sepele atau kecil gitu. Nah, terakhir dari Katia, kalau misalkan dengan pembahasan kita yang menarik banget hari ini, harapan dan juga harapan untuk Sumatera ke depannya, dan juga keadaan kita yang lagi kita alami kayak gini, harapan dan doa lah dari Katia untuk Sumatera bagaimana? Oke, harapan untuk Sumatera ya, semoga teman-teman di Sumatera semakin dikuatkan baik batinnya, perasaannya untuk menghadapi bencana tersebut, karena memang itu bukan salah kalian, itu memang bukan kalian yang menuai seperti itu. Dan semoga orang yang berkepentingan segera disadarkan bahwa oh iya ya, itu ternyata karena saya. Oh iya ya, ternyata regulasi yang saya buat tuh salah. Oh iya ya, ternyata harusnya saya lebih turun lagi untuk memeriksa lingkungan tempat saya melaksanakan kegiatan tersebut. Hal sekecil sadar itu sangat berarti. Karena kalau suka sama orang aja, kalau nggak sadar jadi nggak suka gitu kan. Nah, oleh karena itu, ayo kita sadar bareng-bareng supaya supaya kita bisa melindungi bumi kita. Karena kalau nggak sadar bukan manusia gitu. Baik, nah untuk Katia terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan juga semangat gitu ya. Ini sangat menginspirasi dan sangat menambah wawasan juga. Buat aku juga sama gitu, sangat menambah wawasan. Jadi aku seneng banget bisa dengar langsung dari yang memang orang yang yang memang terjun dan langsung berada di organisasi yang ternyata tuh punya banyak dampak dan hal yang besar gitu loh, melakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya gitu. Nah, untuk teman-teman pendengar, aku mau kasih pesan juga. Tadi kan Katia udah kasih pesan. Jadi ingat selalu kalau bumi ini tuh hanya titipan. Jadi kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi gitu. Nah, kemudian
buat teman-teman semua, jangan bosan-bosan nontonin podcast kita. Jangan lupa subscribe, share, dan juga sebarkan semangat untuk menjaga lingkungan gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap peduli, tetap bergerak, dan tetap jadi bagian dari generasi bersih. Yeay.